Sebenarnya kan kami dari awal menyampaikan bahwa ahli pun yang dihadirkan hari ini yang bernama Muhammad Fathaillah Akbar, yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ada persamaan BAP juga dengan saudara Taufik Rahman terkait dengan ketika melaporkan kepada Komnas HAM, kepada Baris Krim Polri, kepada Dewas KPK itu dianggap merintangi penyidikan. Hari ini kami sudah menanyakan apakah keterangannya masih tetap sama, karena apa yang disampaikan oleh saudara Ali ini berdasarkan kronologis yang menurut kami tidak secara utuh yang diutarakan oleh penyidik, sehingga membuat klien kami menjadi terdakwa. Sehingga ini diluruskan bahwa melaporkan ke Komnas HAM itu tidak ada masalah, melaporkan kepada Dewas KPK itu tidak masalah, melaporkan kepada LPSK itu tidak masalah, ataupun juga mengadakan press conference itu juga pun tidak masalah, karena itu adalah hak hukum dari kami selaku pengacara maupun dari klien kami Pak Hasto Kristianto. Kemudian kami juga beberapa yang kami sudah tanyakan kepada Ali. Sayang sekali Ali juga kelihatannya tidak menguasai apa yang diterangkan pada hari ini, sehingga membutuhkan buku KUHP atau KUHAP yang harus kami pinjamkan. Jadi sayang sekali ya, Ali yang dihadirkan oleh KPK hari ini membuat semakin jelas bahwa kasus ini adalah kasus pesanan yang mengada-ngada dan hanya berdasarkan asumsi, hanya keterangan dari penyidik sepihak, tanpa didukung oleh alat bukti yang lainnya. Tambahkan sedikit ya, bahwa kami sampaikan Ali itu harus menyampaikan keahliannya. Karena apa? Ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan perdebatan hukum yang seharusnya secara logik, secara hukum harus sesuai bukti dan hukum. Kita bicara saja, sumber uang itu sudah jelas dari Harun Masiku. Dari putusan 18, putusan 28, kemudian diperkuat dengan fakta-fakta persidangan dari saksi yang dihadirkan 4 orang, 3 orang, Tio, Saiful Bari, kemudian Doni, itu menyampaikan dari Harun Masiku, bukan dari Hasto Kristianto. Perintangan penyidikan, bicara handphone yang Kusnadi, itu melarung. Handphonenya faktanya ada kok di penyidik, malah sempat ditanyakan oleh majelis hakim, handphone itu sempat nggak di lapor, dicek gitu loh, tidak ada gitu loh, karena handphonenya ada. Kemudian bicara soal perintangan penyidikan yang peristiwa di PT IKA, dasarnya dari CDR, cek pos, sudah ditanyakan kepada ahli, itu sempat diforensik atau tidak CDR tersebut, tidak ada, karena pengetahuan ahli diterima melalui Excel. Kami tanyakan, apakah kalau melalui Excel ada potensi untuk direkayasa, karena itu kan harusnya buktinya autentik, tidak boleh dituangkan dalam bukti Excel baru dikasih kepada ahli, itu sudah ditanyakan. Jadi apa teman-teman, kemudian tadi kita menanyakan juga kepada ahli, ini yang menarik nih, bisa nggak penyidik yang memeriksa berkas, memeriksa saksi, kemudian dihadirkan, kemudian menerangkan hasil dari pemeriksaan dari penyidik tersebut, disampaikan tidak bisa. Karena kemarin baru terjadi tuh presiden, seorang penyidik datang menerangkan keterangan yang hasil dari pemeriksaannya dia. Ini mungkin baru pertama kali dalam sejarah hukum acara pidana di pengadilan ada penyidik datang menerangkan hasil dari pemeriksaannya. Tadi juga sudah diklarifikasi, sudah diluruskan oleh ahli, itu tidak bisa, tidak diperbolehkan secara hukum. Teman-teman, ingin kita sampaikan kepada publik bahwa apa yang dituduhkan oleh KPK kepada Hasto Kristianto sampai persidangan yang ke-14 ini tidak bisa terbuktikan. Sudah 15 saksi yang diperiksa, kemudian sudah 3 ahli yang diperiksa, tidak bisa membuktikan ada keterkaitan dari Hasto Kristianto. Saja dan